Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini merupakan sesi pertemuan terakhir, pembahasan terakhir dari praktik penelitian sosial kita dari beberapa materi, mulai dari merencanakan penelitian kita, memilih topik penelitian, kemudian menentukan permasalahan dari topik penelitian, kemudian saya minta membuat latar belakang, kemudian membuat alat pengukuran, menguji alat pengukuran sampai analisis. Dan saya melihat beberapa di antara teman-teman kurang aktif dalam memberikan atau mengumpulkan tugas. Saya kurang yakin nanti bagaimana soal nilai teman-teman. Tapi saya berharap setelah ini akan saya berikan tugas akhir. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti atau mengumpulkan tugas akhir. Jadi pada akhirnya di pembahasan terakhir itu kita membahas analisis data ya dengan penggunaan kualitatif, karena kecenderungan teman-teman adalah di penelitian kualitatif. Jadi untuk laporan nanti saya akan meminta kita mempraktikkan penelitian kualitatif. Dan sebagai laporan, nantinya saya siapkan template dan teman-teman menggunakan template ini dalam pelaporannya. Silakan diperhatikan, nanti teman-teman menggunakan template ini ya, sistematika penulisan seperti ini untuk laporannya. Ini saya berikan contoh salah satu tulisan saya. Nanti saya akan bagi juga ke teman-teman. Kalau teman-teman melihat judul ini, analisis ketahanan psikologis orang tua Muslim di Sulawesi Selatan melalui praktik keberagaman selama masa pandemi. Jadi yang ada dua variabel, ada dua konstruk di sini yang akan dibahas. Yang pertama ketahanan psikologis dan yang kedua adalah keberagamaan. Kalau judul analisis itu biasanya bisa berupa kuantitatif, bisa berupa kualitatif ya analisis. Jadi dia analisis itu lebih umum ya. Nah, penelitian saya ini adalah kualitatif. Jadi ada dua variabel yang menjadi concern fokus penelitian ini, yaitu ketahanan psikologis orang tua dan juga praktik keberagamaan. Nah, coba silakan teman-teman lihat. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang ini harus ada pertama fakta sosial ya. Fakta sosial itu atau fakta yang ada di lapangan. Anda lihat di paragraf pertama ini, ada fakta yang disampaikan di tulisan ini. Fakta jumlah COVID per tanggalnya kapan ya. Kemudian sumbernya juga harus jelas, kita ambil dari mana fakta tersebut. Jadi di sini di paragraf pertama itu ada fakta sosial tentang kasus pandemi virus corona ini. Kemudian ini secara umum faktanya, kalau yang saya tampilkan ini dari nasional, kemudian dari sampai ke fakta yang pertama itu dari dunia ya. Jadi global, kemudian nasional dan Sulawesi Selatan, karena yang saya potret itu Sulawesi Selatan. Kalau teman-teman potretnya misal ya Parepare, alangkah baiknya kalau ada data lapangan yang terkait dengan data di lapangan di kota Parepare. Jadi kita bisa searching, bisa juga melalui ada berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara, nah, itu bisa berupa seperti itu. Nah, silakan nanti Anda mau pakai yang mana ya. Kemudian ada fakta juga yang lain bahwa dari angka itu, kita teman-teman lihat ini masih fakta
Ini masih fakta lapangan ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa social distancing atau physical distancing ya, physical distancing, jaga jarak. Itu juga fakta ya yang terkait dengan virus corona. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada fakta. Ada fakta yang dirasakan di sini. Nah, ini faktanya ya. Jadi di Sulawesi Selatan dari akibat dari virus corona, akibat dari kebijakan pemerintah ya yang menutup pendidikan misalkan, kemudian tempat-tempat bermain yang ditutup, itu mengakibatkan apa? Nah, ada fakta juga di situ. Fakta yang saya angkat di sini adalah adanya yang di sini itu kekerasan terhadap uh, anak ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Jadi akibatnya virus corona itu, fakta selanjutnya yang kita perlihatkan adalah ternyata berdampak pada di rumah tangga terjadinya angka kekerasan yang cukup tinggi ya. Ini bulan Maret ada naik. Jadi ada naik dari bulan Maret pada saat sebelum corona ya, dan sampai bulan Desember itu angkanya bertambah. Nah, angka itu kemudian eh, mengakibatkan, jadi adanya kekerasan itu akhirnya mengakibatkan masyarakat itu cemas. Ya, ini ada fakta juga. Faktanya itu kita lihat dari hasil jurnal. Ini Materia Reski ini hasil penelitian ya, bahwa eh, masyarakat Indonesia itu mengalami kecemasan. Nah, itu fakta, fakta sosial ya dari kita searching di jurnal. Kemudian juga ini hal yang sama juga ditegaskan Linda Fitria bahwa terjadi kecemasan remaja pada masa pandemi. Nah, ada dua fakta di sini hasil temuan yang saya berikan. Nah, ini jadi tiga paragraf ini menunjukkan ya, jadi tiga paragraf ini menunjukkan fakta sosial ya. Nah, Anda sebaiknya menulis, Anda pakai template yang seperti ini agar memudahkan. Kemudian kita masuk ke paragraf ke selanjutnya. Nah, ini adalah fakta sosial. Fakta literatur ya. Jadi tiga paragraf yang saya tulis sebelumnya itu fakta sosial. Kemudian ya, jadi sebabnya, kemudian akibatnya apa. Kemudian fakta berikutnya adalah fakta literatur. Ternyata terjadi kecemasan itu. Terjadi kecemasan, terjadi kekerasan ya karena virus corona ini, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ya cemas seperti itu. Uh, tetapi sayang sekali, nah, jadi kata sambungnya antara fakta sosial dan fakta literatur itu kita mengatakan tetapi, nah ya, ini coba lihat bahasanya. Sejauh ini studi tentang COVID-19 cenderung melihat dua aspek. Jadi nanti dikunci di sini, tetapi pembahasan tentang COVID itu lebih banyak bicara tentang ekonomi ya, aspek kesehatan dan ekonomi. Kedua, bicara tentang pendidikan formal ya. Nah, itu dari mana saya ambil juga dari jurnal bahwa ada fakta ternyata kalau kita bicara COVID yang diperhatikan itu kesehatan, ekonomi, yang diperhatikan pendidikan formal ya. Ya, itu pembahasannya yang banyak terkait dengan COVID-19. Nah, uh, jarang atau tidak ada yang membahas aspek psikologisnya. Nah, ya, jadi belum menjadi perhatian serius. Nah, ini penekanannya. Jadi ada tadi fakta-fakta sosial itu, tapi fakta literaturnya ternyata jarang sekali membahas itu. Nah, inilah yang disebut salah satu yang disebut dengan gap, ya. Nah, kita temukan bahwa kurang yang membahas ini atau dengan statement yang meyakinkan tidak ada atau belum ada yang membahas ini.
ya. Padahal masalah psikologis orang tua di keluarga merupakan bagian yang sangat penting untuk dikaji, ya. Jadi fakta literatur ini menunjukkan bahwa masih kurang yang membahas apa yang kita akan kaji. Mau bahas tentang keberagamaan di pedesaan misalkan. Oh, ternyata fakta literaturnya kok yang banyak itu keberagamaan di perkotaan, keberagamaan modern, keberagamaan perspektif plural dan seterusnya. Nah, itu dapat gapnya ya, kesenjangannya atau pembahasan-pembahasan yang lain ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini Anda bisa membuat itu ya. Kemudian paragraf berikutnya ya, ini termasuk ini paragraf ini. Paragraf ini bisa ya jadi fakta literatur bisa satu paragraf, bisa dua paragraf. Saya buat hanya satu paragraf. Paragraf